Qala Allahu Ta'ala, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ayat ini adalah ayat vonis, dipunis. Jadi diponis apa? Lahum qulubul la yafqahun. Orang-orang yang lalai punya hati, tetapi tidak dipakai untuk memahami Allah. Maka hatinya itu mati. Mautul qalbi. Hatinya mati. Fungsi hati itu bukan hanya untuk memikirkan dunia. Yang fungsinya dunia itu tidak akan kekal. Sementara. Mestinya punya hati untuk memahami rahasia-rahasia Allah. Karena hati ini dibersihkan. Jadi sudah mestinya kita membersihkan qalbi, membersihkan hati agar bisa ngeh, agar bisa mengerti sama isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada kita melalui dunia ini. Jadi jangan cuma ketika kita bangun tidur memikirkan apa yang akan aku kerjakan pada hari ini. Bagaimana keluargaku hari ini makan atau tidak. Pekerjaanku di kantor belum selesai. Bukan hanya itu. Tapi ketika dia bangun tidur, dia bertauhid kepada Allah. Ketika dia bangun tidur, dia tidak memikirkan Allah. Apa yang Allah akan kerjakan. Apa yang Allah akan lakukan. Apa yang Allah akan takdirkan pada hidupku, pada keluargaku, pada kerjaanku hari ini. Itu lebih bagus. Jadi ketika dia bangun, bukan ingat dunianya, tapi ingat kepada Tuhan yang mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur dunia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang-orang yang lalai punya mata tetapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau mata yang lalai kadang-kadang dipergunakan untuk melihat HP, scroll 8 jam kuat. Tetapi melihat mushaf, melihat bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, 5 menit saja sudah ngantuk. Lihat maksiat kuat, tapi lihat kebesaran Allah, matanya buta. Ini orang-orang. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengar
nasihat-nasihat yang baik. Telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengar ucapan-ucapan orang-orang soleh. Tidak digunakan untuk mencari keridhaan Allah. Maka telinganya itulah telinga yang tuli. Tapi kalau dia mendengarkan gosip, sangat fokus. Tapi kalau ngedengar azan, ngedengar ceramah, ngedengar Quran, lewat. So dikatakan, ulaika kal an'ami balhum adall. Diajak talqin zikir susah. Diajak untuk menghadap kepada guru mulia, mursyid, susah. Maka mereka seperti hewan ternak yang tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah pada semestinya. Bahkan dikatakan mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Kalau hewan punya nafsu makan, jadi nafsunya hewan cuma untuk makan, untuk tidur, untuk kawin. Ini hewan, kerjaannya tuh makan, tidur, kawin. Oleh karena itu, manusia yang ghafil, manusia yang lalai, manusia yang ghaflah, derajatnya di bawah hewan. Jadi lebih rendah. Balhum adall. Karena hewan sendiri pada hakikatnya masih berzikir, masih bertasbih. Kalau zikirnya hewan, tasbihnya hewan, itu untuk mempertahankan hidup. Tapi kalau manusia lalai, diam berzikir, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ini yang diperingatkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Al-ghaflatu turisul qaswah. Lalai, lupa kepada Allah itu akan mewariskan kekerasan hati. Wal ghaflatu ia mutaba'atun nafsi ila ma tastahi. Kelalaian itu adalah mengikuti hawa nafsu kepada apa yang dia ingin, yang dia syahwat. Wa mutaba'atu syaitan bi annahu yajri minan nas majrad dam. Dan dia mengikuti syaitan karena sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia di dalam aliran darah. Mutaba'atun nafsi ila matastahihi. Mengikuti nafsu ke arah apa yang dia inginkan. Sedangkan nafsu itu adalah sifat dasarnya ya, matlabul ladzat. Mencari yang enak-enak. Kalau nafsu, mencari yang enak-enak. Makan, mau tidur, maunya pujian, maunya maksiat. Itu nafsu jadinya. Pengennya makan, pengennya ya makan yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Pengennya tidur yang lama, yang puas. Pengen dipuji, pengen berbuat maksiat. Itu nafsu. Ya. Jadi, kalau diistilahkan oleh ahli sufi, hati yang lalai itu ibarat kusir yang sedang tidur.
kudanya lepas. Jadi hasilnya masuk ke kita, masuk kepada kemaksiatan, masuk kepada jahanam. Yang dikatakan dalam ayat tadi, nah, mereka itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Walaqad zara'na jahannama katsiran minal wal na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ini orang yang lalai, orang yang goblok. Letaknya, tempatnya adalah nerakanya Allah, yaitu neraka jahanam. Jadi mesti diobati. Dengan apa? Dengan obat muhalafatun nafsi. Dengan melawan hawa nafsu. Mutabatu syaitan, mengikuti setan. Yang perlu kita ingatin. Yang perlu kita ingat. Setan itu tidak pernah memaksa. Setan itu tidak pernah memaksa kepada kita untuk berbuat maksiat. Dia cuma yuwaswisu, cuma berbisik. Awas ini. Bisikan-bisikan setan itulah justru yang lebih berbahaya. Angin puting beliung tidak pernah menjatuhkan seekor monyet dari atas pohon kelapa. Tapi angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkan dari pohon tersebut. Jadi kalau kita lagi gofil nih, hati kita lagi lalai dari zikir, maka bisikannya setan akan menjadi komando untuk nafsu kita. Kenapa? Li'annahu yajri minan nas majrad dam. Karena setan itu berjalan di manusia pada aliran darah. Inna syaitan yajri minad Adam majrad dam. Jadi darah itu mengalir ke seluruh tubuh. 1 detik, 2 detik, terus mengalir. Begitu juga. Was-was setan. Bisikan setan. Sekejap mata saja bisa masuk ke dalam hati kita. Bukan setannya yang masuk, tapi bisikan. Yuwaswisunya. Maka ketika dia bisikan ke dalam hati kita, kita akan bisa menjadi orang yang suci. Akan menjadi orang yang hasib. Akan bisa menjadi orang yang sombong. Yang takabur. Marah. Bukan pada tempatnya. Nah, karena itu, azikru, zikir yang ditanam, yang ditalkinkan oleh guru mursyid itu akan menjadi imun. Kalau darah kita mengalir di dalamnya zikir, isinya zikir, maka setan tidak akan ada tempat. Karena kalbu kita menghasilkan darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Maka kesempatan iblis untuk membisikkan, untuk menghancurkan, kesempatannya akan tertutup. Jadi, goflah itu mutabatun nafsi. Satu akan mengikuti nafsu,
Dan yang kedua, mutabatus syaitan. Mengikuti bisikan syaitan. Jadi goplah itu ada dua macam. Yang pertama, mutabatus syaitan. Mutabatun nafsi akan mengikuti nafsu. Yang kedua, mutabatus syaitan akan mengikuti bisikan syaitan. Maka hasilnya, qaswatul qalbi. Abdalal jahanam. Jadi kerasnya hati akan menghasilkan kesesatan. Sedangkan kesesatan akan menghasilkan efek dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nah, ini Rasulullah SAW pernah bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam wa ini khasyitu ayyaqdhifa fi qulubikuma syai'an. Sesungguhnya setan itu berjalan ada di dalam diri anak Adam itu melalui aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir setan itu melemparkan, membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian. Ini makanya Rasulullah mengajarkan zikir kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali, kepada para sahabat, agar supaya zikir itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi obat untuk setan yang ikut mengalir di dalam darah kita. Dan guru kita mengatakan, ya, talqin zikir itu adalah cuci darah. Jadi cuci darah dari penyakit-penyakit qalb. Kalau kalbunya sehat, maka jasadnya pun akan sehat. Sebab seluruh penyakit itu datangnya dari hati kita. Jadi, karena setan berjalan di aliran darah, karena darah itu adalah kehidupan. Tanpa darah, tidak akan. Artinya, al-ghaflah itu, ya, lupa itu bisa menghidupi setan di dalam diri kita. Lalai ghaflah kepada Allah akan memberikan kehidupan pada pada setan. Satu detik saja kita lalai, maka satu kali setan akan muter di dalam tubuh kita. Akan memasukkan waswas, akan memasukkan hasad, akan memasukkan ujub, akan memasukkan kesombongan, akan memasuki riya. Makanya para wali zikirnya tidak pernah putus agar darahnya bisa terisi nur, bukan terisi dengan waswas. Wa in khasyitu ayyaqdhifa fi qulubikum syai'an. Dan sesungguhnya aku khawatir, kata Rasulullah, dia melemparkan sesuatu, dia membisikkan sesuatu dalam hati kalian. Ya, Abah khawatir kepada murid-muridnya, muridnya memiliki hati yang sakit. Nah, ini hati. Jadi ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa, yang mesti kita jaga kolbu kita dengan apa yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita. Kita berzikir, baik zikir jahar maupun zikir taufik. Kita amalkan amaliyah mursyid, kita juga rajin untuk manakib, rajin untuk membaca khataman. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah